Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Hartana, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penilai, Wilayah Bebas dari Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kami dari Bea Cukai Langsa mohon izin untuk memaparkan upaya pembangunan wilayah bebas dari korupsi yang kami lakukan. Langsa merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang terkenal akan hutan mangrove-nya yang cukup luas. Memiliki potensi alam yang melimpah, tak jarang banyak komoditi hasil alam dari kota Langsa yang bersaing di pasar internasional. Lokasinya yang berseberangan langsung dengan negara tetangga, yaitu Thailand dan Malaysia, membuat kegiatan ekspor dan impor dapat berjalan dengan mudah melalui kota Langsa. Oleh sebab itu diperlukan institusi yang kredibel dan mampu melaksanakan pengawasan serta pelayanan atas proses ekspor impor barang-barang tersebut. Berganti nomenklatur sejak akhir tahun 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa memiliki wilayah pengawasan yang meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Gayo Lues, dan membawai 4 pos pengawasan yang meliputi Kuala Langsa, Kuala Idi, Matang Nibong, dan Seruai, di mana posisinya berada di pelabuhan laut. Dengan moto siap, artinya siaga, integritas, antisipasi, dan pengawasan, Bea Cukai Langsa memiliki visi menjadi kantor modern yang mengutamakan perlindungan terhadap industri dan masyarakat. Dan seiring dengan itu, Bea Cukai Langsa menjalankan 4 fungsi utamanya sebagai salah satu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu Trade Facilitator, Industrial Assistant, Community Protector, dan Revenue Collector. Bea Cukai Langsa memberikan pelayanan terhadap kegiatan ekspor dan impor, dan layanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan aktivasi IMEI. Oleh karena itu, Bea Cukai Langsa berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan optimalisasi pengawasan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal dan pemasukan barang-barang ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang ada pada wilayah kerja Bea Cukai Langsa. Mengingat wilayah Bea Cukai Langsa yang berhadapan langsung dengan perairan Selat Malaka yang menjadi alur perdagangan internasional. Untuk melaksanakan semua itu, Bea Cukai Langsa didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri dari 1 orang kepala kantor, 5 orang kepala seksi, 7 orang pejabat fungsional pemeriksa bea dan cukai, 1 orang peranata keuangan APBN terampil, 34 orang pelaksana. Berdasarkan persentase, pegawai Bea Cukai Langsa didominasi oleh kaum milenial dengan usia masih di bawah 35 tahun. Hal ini untuk mewujudkan pengawasan dan pelayanan yang optimal dan efektif. Sejak tahun 2019, tepatnya tanggal 18 September 2019, Bea Cukai Langsa sudah berupaya melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan pencanangan yang dilakukan pada tanggal tersebut. Sejak pencanangan hingga Desember 2020, banyak upaya yang sudah dilakukan untuk membangun wilayah bebas dari korupsi sesuai dengan indikator-indikator pembangunan, yaitu dari sisi manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bea Cukai Langsa terus berupaya melakukan upaya-upaya perbaikan dengan program-program penguatan baik manajemen, pola pikir, dan budaya, sekaligus terus-menerus melakukan perbaikan dan monitoring evaluasi secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu tim penilai yang terhormat, dalam membangun wilayah bebas dari korupsi, Bea Cukai Langsa menyadari bahwa indikator manajemen perubahan adalah poin awal untuk menentukan arah pembangunan wilayah bebas korupsi tersebut. Saya selaku pimpinan menyadari peran saya dalam membawa arah perubahan pola pikir dan budaya di Bea Cukai Langsa
tentunya dengan menjadi role model dan sekaligus agen perubahan dalam proses pembangunan tersebut. Untuk itu dibentuklah tim kerja pembangunan WBK dan menyusun rencana atau program kerja baik yang bersifat prioritas maupun yang bersifat berkelanjutan. Adapun program-program pembangunan tersebut dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai organisasi, melaksanakan BINTAL secara rutin, melaksanakan pelatihan Service Level Agreement, pembuatan slogan pembangunan ZI WBK, pembuatan WhatsApp Group pembangunan ZI WBK, penetapan role model dan change agent. Tentunya program pembangunan tersebut melibatkan seluruh pihak di lingkungan Bea Cukai Langsa, mulai dari pejabat, pegawai, sampai PPN-PN dan pengguna jasa. Untuk memastikan semua rencana atau program kerja pembangunan WBK tersebut terlaksana sesuai arah pembangunannya, maka dilakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, yaitu dengan menyelenggarakan rapat monef pembangunan WBK secara periodik. Bapak dan Ibu tim penilai yang terhormat, dalam melakukan penataan tata laksana di Bea Cukai Langsa, kami mengacu kepada proses bisnis yang ada dengan berupaya menerapkan seluruh standar operating prosedur atau SOP dan melakukan inovasi berupa adanya pembuatan 13 instruksi kerja mandiri terhadap proses bisnis yang belum ada penetapan SOP-nya dari kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP tersebut dan dilakukan review mandiri apabila terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan aturan terbaru untuk kemudian ditindaklanjuti dengan usulan perbaikan SOP tersebut. Di samping itu, untuk memudahkan pegawai mendapatkan SOP tersebut, pada setiap ruangan di Bea Cukai Langsa ditempelkan barcode panduan cerdas. Hal ini juga merupakan suatu inovasi dalam mendukung terciptanya kemudahan dalam melakukan penataan tata laksana pada Bea Cukai Langsa. Dalam hal melakukan pengukuran kinerja unit sudah dilakukan dengan adanya aplikasi e-performance, penghitungan kinerja menggunakan checklist G1 berdasarkan data pendukung kinerja. Dan untuk mendukung data kinerja secara rutin terdapat inovasi SMOK yang artinya Sistem Monitoring Kinerja 20 Harian yang menginventarisasikan data pendukung dari kegiatan kantor. Dan untuk operasional SDM juga telah didukung dengan adanya aplikasi checklist atau Custom and Excise Human Resources Information System milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan SIMPEK atau Sistem Informasi Pegawai milik Kementerian Keuangan. Dan untuk memudahkan pegawai melaporkan perkawinan dan penambahan anak, Bea Cukai Langsa memiliki inovasi SIPANA, artinya adalah Sistem Inovasi atau Informasi Pelaporan Pernikahan dan Penambahan Anak. Dan dalam memberikan pelayanan kepada publik, Bea Cukai Langsa sudah didukung dengan adanya aplikasi CESA Impor, CESA Ekspor, Billing System, SIPUMA, Nadin, dan Sistem Informasi Terpusat lainnya milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan tentunya sebagai bentuk inovasi untuk layanan yang diberikan Bea Cukai Langsa memiliki SIBOLU, artinya Sistem Pelayanan Bongkar Muat di luar kawasan pabean. Terhadap semua penggunaan aplikasi tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap bulannya. Untuk mendukung keterbukaan informasi kepada publik, Bea Cukai Langsa juga memiliki website dan medsos yang tentunya informasi yang diberikan sudah diolah oleh pejabat pengolah informasi publik atau PPID dan dilakukan monitoring serta evaluasi kebijakan tersebut secara berkala. Bapak dan Ibu tim penilai yang kami hormati, dalam melakukan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Bea Cukai Langsa rutin melakukan monitoring dan evaluasi atas penempatan dan penugasan pegawai. Gunanya agar pegawai dapat memberikan perbaikan secara berkesinambungan bagi organisasi. Secara berkala, Bea Cukai Langsa juga melakukan rotasi internal dan mutasi dengan terlebih dahulu memperhitungkan analisis beban kerja, pilihan unit kerja prioritas, keahlian yang dimiliki, dan kompetensi yang ingin ditingkatkan.
Dan sebagai bentuk inovasi untuk monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai terdapat kegiatan Forum Bicara Pegawai, di mana kegiatan ini dihadiri oleh semua kepala seksi dan kepala kantor untuk membicarakan terkait pegawai dan rencana penempatannya. Dalam meningkatkan kompetensi pegawai, Bea Cukai Langsa juga melakukan training dan retraining dalam bentuk P2KP atau workshop dan didukung pula dengan data training need analysis secara periodik yang kemudian dijadikan dasar usulan diklat pegawai. Sebagai bentuk inovasi dan upaya perbaikan yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam berbahasa Inggris, pada Bea Cukai Langsa terdapat kegiatan Langsa English Club yang dilaksanakan setiap minggunya. Hingga saat ini level kesenjangan kompetensi Bea Cukai Langsa berada di bawah 25%. Bea Cukai Langsa juga telah menetapkan kinerja masing-masing pegawai dalam suatu dokumen kontrak kinerja, kemudian dilaporkan secara rutin dalam bentuk logbook yang akhirnya menjadi dasar pemberian penghargaan dan pengembangan karir serta insentif kinerja lainnya. Dalam rangka untuk menegakkan kedisiplinan dan kode etik terhadap program Bintal, kegiatan pekan disiplin dan pemantauan kode etik, kegiatan inspeksi mendadak baik secara virtual maupun langsung, pemantauan laporan harta kekayaan dan perpajakan. Di samping itu, untuk memberikan pegawai motivasi bekerja, dilakukan juga pemberian penghargaan sehingga terdapat keseimbangan pelaksanaan antara reward and punishment. Dan untuk melaksanakan itu semua, Bea Cukai Langsa sudah didukung sistem informasi kepegawaian yang handal, yaitu Checklist dan Simpek, yang selalu dilakukan evaluasi dan pengujian keakurasian datanya oleh unit kepatuhan internal. Dan sebagai upaya perbaikan terus-menerus yang dilakukan Bea Cukai Langsa, kini sudah memiliki inovasi aplikasi arsip sehingga dapat mendukung kinerja penataan sumber daya manusianya. Bapak dan Ibu tim penilai yang kami hormati, dalam melaksanakan penguatan akuntabilitas, Bea Cukai Langsa sudah memiliki dokumen perencanaan kinerja, baik yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis maupun perjanjian kinerja. Dan dalam penyusunannya, pimpinan unit beserta kepala kantor ikut serta dan berperan aktif. Untuk mengetahui pencapaian kinerja secara berkala, dilakukan pemantauan dalam bentuk dialog kinerja organisasi yang di dalamnya membahas terkait capaian kinerja organisasi, risiko dan anggaran, dan dilakukan setiap bulan. Hasil pelaksanaan pengolahan kinerja ini pada akhir tahun akan dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi atau LAKIN yang menjadi gambaran kinerja organisasi dalam setahun. Dan sebagai bentuk upaya perbaikan terus-menerus dalam penguatan akuntabilitas kinerja ini, Bea Cukai Langsa memiliki inovasi rapat program kerja mingguan yang pada rapat ini disampaikan rencana kerja masing-masing unit setiap minggunya dan dilakukan evaluasi langsung oleh kepala kantor untuk kemudian dikompilasi pada Silakban, sistem akuntabilitas kinerja bulanan. Dalam menyusun indikator kinerja utamanya, Bea Cukai Langsa sudah menganut prinsip penyusunan IKU, yaitu SMART-C, Specific, Measurable, Achievement, Relevant, Time Bound, dan Continuously Improve. Hal ini akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja. Dan untuk mendukung agar pelaksanaan akuntabilitas kinerja ini didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, maka penanganan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh SDM yang sudah pernah mengikuti pelatihan terkait pengolahan kinerja dan dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM dengan mengusulkan diklat pengolahan kinerja, sharing knowledge pengolahan kinerja, dan sebagai inovasinya Bea Cukai Langsa memiliki kuis pengolahan kinerja yang bertujuan untuk menambah pengetahuan pegawai di lingkungan Bea Cukai Langsa terkait pengolahan kinerja.